Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, pemerintah berupaya untuk mencari cara untuk menyelamatkan Garuda agar keuangan maskapai Garuda bisa sehat kembali. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan posisi utang Garuda Indonesia mencapai 9,8 miliar US dollar atau setara dengan 139 triliun rupiah. Angka itu terdiri dari tunggakan pembayaran kepada lessor senilai 6,3 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan aset perusahaan berada di kisaran 6,9 miliar US dollar. Sementara pada saat ini, Garuda hanya memiliki 125 pesawat dengan pendapatan Garuda sebesar 20 juta US dollar per bulan. Tak hanya restrukturisasi, pemerintah juga berupaya untuk mendapatkan suntikan dana melalui penyertaan modal negara hingga dilusi saham Garuda. Dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt, Pak. Sebenarnya technically, tapi legally belum. Nah, ini yang sekarang kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus pahami tadi bahwa dengan kondisi neraca yang negatif ini tidak ada cara lain, kita harus menurunkan aset liability secara bersama-sama dengan cara melakukan renegosiasi leasing. Diharapkan di kotak kanan ini Bapak Ibu sekalian, diharapkan nanti kalau kita berhasil melakukan restrukturisasi keuangan itu antara aset liability-nya mulai balance lagi dan mulai ada positive equity. Nah ini kalau Bapak Ibu yang mengikuti seperti di perbankan, ya memang kita harus melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah hutang. Ya atau kalau istilah perbankan haircut, harus ada haircut untuk mengurangi jumlah hutang dari 97 miliar untuk bisa turun menjadi 2, apa langkah yang terbaik untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia dari kebangkrutan? Sudah bergabung bersama kami pengamat penerbangan sekaligus Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 2002 hingga 2005, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Pak Cepi, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik, Pak Cepi. Salam sehat. Pak Cepi, dengan pernyataan Wakil Menteri BUMN, Pak Tiko, yang kemudian menyatakan bahwa secara teknis Garuda Indonesia sudah bangkrut, tinggal legalnya saja. Apakah kemudian ini artinya memang sudah tidak ada jalan untuk menyelamatkan Garuda, Pak Cepi? Jadi begini ya, saya kepengen lihat secara makro dulu ya. Kita lihat gambar luarnya dulu ya, sebelum ke soal bangkrut atau secara teknis bangkrut dan lain sebagainya. Garuda ini kan sudah beberapa kali menghadapi kesulitan keuangan. Ya, bukan kali ini aja, bukan. Udah beberapa kali. Ya. Kebetulan kali ini kesulitan keuangannya berbarengan dengan pandemi, sehingga dia semakin parah. Ya. Nah, kalau ditanya sama saya bagaimana ini Garuda Garuda itu bagian dari tubuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ditanya Garuda itu begitu. Jadi kalau ditanya sekarang udah rugi begini dan sebagainya, begini, kita ini menghadapi Garuda yang berhadapan dengan kesulitan keuangan beberapa kali, itu tidak pernah terdengar di audit, tidak pernah terdengar di investigasi kenapa atau apa yang menjadi penyebabnya. Kita cuma mendapatkan kabar di media, oh karena leasingnya mahal sekali, karena ada korupsi, karena ada ini, ada itu. Tetapi tidak pernah diselidiki kenapa ada korupsi, kenapa ada markup, kenapa ada sewa yang mahal. Itu kan harus diselidiki dulu. Selama itu tidak diketahui, kita tidak akan pernah memperoleh solusi untuk menyelesaikannya. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi hanya pernyataan bahwa ini sebenarnya udah bangkrut, terus mau ngapain gitu. Garuda itu sekarang kesulitan keuangan. Ya, pertanyaannya itu kenapa? Kan begitu sebenarnya. Kenapa sampai terjadi? Harus dicari kan penyebabnya kenapa. Ya, kenapa itu harus dicari? Karena Garuda itu melayani rute-rute penerbangan di dalam negeri yang dalam tanda petik itu basah. Ya. Dalam tanda petik itu menguntungkan. Garuda itu melayani umroh dan haji itu sangat menguntungkan. Jadi kenapa bisa rugi atau kenapa terjadi kesulitan keuangan? Itu kan aneh ya. Jadi harus diselidiki kenapa. Sampai sekarang kita belum pernah mendengar penjelasan kenapa secara resmi ya, secara resmi. Tapi tidak resmi banyak.
oh karena korupsi, oh karena manajemennya begitu, oh karena begini begitu. Tapi tidak pernah dilakukan ada satu tim independen Pak Cepi, yang kemudian menyelidiki kenapa ini terjadi. ya, Beberapa kalau waktu yang misalnya lalu kita ada mendengar BUMN sudah menghubungi misalnya 3 konsultan misalnya. Itu saya sudah senang dengarnya. Berarti kalau konsultan dihubungi, dia akan menyelidiki kenapa sampai terjadi. Sehingga kita tahu penyebabnya, sehingga kita tahu, oh kalau begitu kita harus begini. Karena kita tahu sebabnya itu. Sebabnya markup sewa lah, korupsi lah, beli pesawat yang salah, beli pesawat nol, dan rute-rute kosong dipaksa terbang. Kita udah tahu semua itu, tapi tidak pernah selidiki. Kenapa itu terjadi itu? Kenapa? Kan ada jadi sebabnya. masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan Garuda begitu ya Pak Cepi ya? Kan kemungkinan Garuda itu harus diselamatkan. Oke. Itu sebenarnya. Garuda itu telah menjadi bagian yang utuh ya dari tubuhnya NKRI. Kenapa? Di sana ada spiritual value ya. Di sana ada nilai-nilai kejuangan sejarah kebangsaan pada waktu negara ini di awal-awal kemerdekaannya. Oke, baik. Pak Cepi, mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Cepi, kami telah menangkap poinnya. Pak Cepi, selamat malam.